Hari itu adalah hari Perang Badar. Mengapa ia disebut hari pembeda? Karena di padang pasir yang kering kerontang itulah Allah dengan kuasanya membedakan segalanya. Ia membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara tauhid dan syirik, antara iman dan kekufuran, antara pasukan kecil yang rendah hati dan pasukan besar yang sombong, antara strategi yang didasari wahyu dan taktik yang didasari angka murka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi nashara abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi qada fi badrin wa fi kulli mautinin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku-saudariku seiman yang hatinya merindukan kisah-kisah yang meneguhkan jiwa. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, ada hari-hari tertentu yang menjadi titik balik. Hari-hari di mana nasib sebuah umat, sebuah keyakinan, dan bahkan arah sejarah dunia ditentukan dalam beberapa jam yang singkat dan menegangkan. Dan bagi umat Islam, tidak ada hari yang lebih menentukan, lebih fundamental, dan lebih syarat dengan keajaiban selain hari Jumat, tanggal 17 Ramadan, tahun kedua setelah hijrah. Hari itu dikenal dengan satu nama yang diberikan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran, Yaumul Furqan, hari pembeda. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'ani. Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Surat Al-Anfal ayat 41. Hari itu adalah hari Perang Badar. Mengapa ia disebut hari pembeda? Karena di padang pasir yang kering kerontang itulah Allah dengan kuasanya membedakan segalanya. Ia membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara tauhid dan syirik, antara iman dan kekufuran, antara pasukan kecil yang rendah hati dan pasukan besar yang sombong, antara strategi yang didasari wahyu dan taktik yang didasari angkara murka. Kisah Perang Badar bukanlah sekedar cerita perang biasa tentang pedang dan darah. Ini adalah sebuah epos yang lengkap. Ia adalah sebuah thriller strategis tentang bagaimana seorang pemimpin jenius bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Ia adalah sebuah drama iman tentang sebuah doa yang dipanjatkan dengan begitu tulus hingga menggetarkan arsy Allah. Dan puncaknya, ia adalah sebuah film fantasi yang nyata tentang bagaimana langit ikut campur tangan dalam urusan bumi, mengirimkan 1000 malaikat bersayap untuk bertempur bersama hamba-hambanya yang beriman. Kisah ini sangat krusial karena di atas pasir Badar itulah eksistensi Islam dipertaruhkan. Rasulullah SAW di puncak kecemasannya berdoa kepada Tuhannya, "Ya Allah, jika golongan kecil ini binasa pada hari ini, niscaya Engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi ini." Taruhannya adalah segalanya. Maka, selama 1 jam lebih ke depan, mari kita kerahkan seluruh indera kita. Kita akan merasakan panasnya gurun Badar, mendengar denting pedang para kesatria, merasakan ketakutan dan harapan para sahabat, dan menyaksikan dengan mata hati kita bagaimana pertolongan Allah turun dengan cara yang paling spektakuler. Karena dengan memahami Badar, kita akan memahami hakikat dari pertolongan Allah, Nasrullah, dan bagaimana ia bisa diraih bahkan di saat kita berada dalam kondisi paling lemah sekalipun. Setiap perang besar selalu memiliki percikan api yang menyulutnya. Dan percikan api Perang Badar bukanlah keinginan untuk menaklukkan, melainkan sebuah upaya untuk menegakkan keadilan ekonomi dan bertahan hidup. Untuk memahaminya, kita harus kembali ke kondisi kaum muslimin di Madinah
pada tahun kedua Hijriah. Kaum Muhajirin, mereka yang hijrah dari Mekah bersama Rasulullah SAW, telah meninggalkan segalanya. Rumah mereka, harta benda mereka, bisnis mereka, semuanya dirampas secara zalim oleh para pembesar Quraisy di Mekah. Di Madinah, mereka diterima dengan tangan terbuka oleh kaum Ansar. Namun secara ekonomi, mereka memulai dari titik nol. Mereka adalah para pengungsi yang sedang mencoba membangun kembali kehidupan mereka. Sementara itu, kaum kafir Quraisy di Mekah tidak hanya merampas harta kaum Muhajirin, mereka terus menggunakan harta itu untuk membiayai kampanye kebencian dan merencanakan serangan untuk menghancurkan komunitas Muslim yang baru lahir di Madinah. Rute perdagangan utama mereka menuju Syam, Suriah, melewati wilayah dekat Madinah, menjadikan kafilah-kafilah dagang mereka sebagai urat nadi ekonomi sekaligus logistik militer mereka. Memutus atau mengganggu rute ini adalah sebuah strategi yang brilian dari Rasulullah SAW. Tujuannya ada 3: menegakkan keadilan, mengambil kembali sebagian kecil dari harta kaum muslimin yang telah dirampas secara tidak adil. Perang ekonomi, melemahkan kekuatan ekonomi Quraisy yang menjadi bahan bakar bagi permusuhan mereka. Menunjukkan kekuatan, menunjukkan kepada kabilah-kabilah Arab di sekitar bahwa kaum muslimin di Madinah bukanlah komunitas lemah yang bisa diintimidasi, melainkan sebuah kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, sebuah informasi intelijen yang sangat penting sampai ke telinga Rasulullah SAW. Sebuah kafilah dagang Quraisy yang luar biasa besar sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah. Kafilah ini bukan kafilah biasa. Ia dipimpin oleh salah satu politisi paling licik dan berpengalaman dari Quraisy, Abu Sufyan bin Harb. Dan yang lebih penting, kafilah ini membawa muatan yang nilainya sangat fantastis, diperkirakan mencapai 50.000 koin emas dinar yang merupakan hasil investasi dari hampir seluruh elit Quraisy di Mekah. Kehilangan kafilah ini akan menjadi sebuah pukulan ekonomi yang melumpuhkan bagi Mekah. Melihat kesempatan emas ini, Rasulullah pun membuat pengumuman kepada para sahabatnya. Namun, perhatikanlah redaksi pengumumannya. Beliau tidak berkata, "Kita akan berperang." Beliau berkata, "Ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Keluarlah untuk mencegatnya. Semoga Allah memberikan harta rampasan ini kepada kalian." Seruan ini bersifat sukarela dan ditujukan untuk sebuah misi pencegatan, ghazwah, bukan untuk sebuah pertempuran besar, qital. Karena itulah banyak sahabat yang tidak ikut mengira ini hanyalah sebuah operasi kecil seperti biasa. Pasukan yang terkumpul pun sangat terbatas. Totalnya sekitar 313 orang. Beberapa riwayat menyebut 314 atau 317. Komposisi pasukan ini menunjukkan betapa serba kurangnya mereka. Personil, sekitar 80-an dari kaum Muhajirin dan sisanya dari kaum Ansor. Logistik, mereka hanya memiliki 2 atau 3 ekor kuda. Sisanya, sekitar 70 ekor unta, harus mereka tunggangi secara bergantian, di mana 2 atau 3 orang berbagi 1 unta. Banyak dari mereka yang harus berjalan kaki. Persenjataan mereka adalah persenjataan untuk sebuah razia, bukan untuk perang terbuka. Mayoritas hanya membawa pedang, beberapa membawa busur, dan hanya sedikit yang memiliki baju zirah. Dengan kekuatan yang sangat terbatas inilah, kaum muslimin bergerak keluar dari Madinah. Tujuan mereka jelas dan sederhana, mencegat kafilah dagang Abu Sufyan di salah satu sumber air di jalur perdagangan, yaitu di Badar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Abu Sufyan yang licik telah mencium pergerakan mereka, dan mereka juga tidak menyadari bahwa di Mekah
Genderang perang yang sesungguhnya telah ditabuh memanggil sebuah pasukan yang jauh lebih besar dan lebih kuat yang kini sedang berbaris dengan sombongnya untuk menghancurkan mereka. Misi pencegatan sederhana ini akan segera berubah menjadi sebuah konfrontasi total yang akan menentukan nasib Islam selamanya. Sementara pasukan kecil kaum muslimin bergerak perlahan menuju Badar, Abu Sufyan, pemimpin kafilah Quraisy, menunjukkan kelihayannya sebagai seorang ahli strategi. Ia tidak hanya mengikuti jalur biasa, ia terus-menerus mengirim mata-mata dan menanyai setiap musafir yang ia temui untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan adanya ancaman dari Madinah. Kecurigaannya terbukti benar. Ia mendapatkan informasi bahwa pasukan Muhammad SAW sedang bergerak untuk mencegatnya. Seketika, ia melakukan dua manuver brilian. Manuver pertama, mengubah rute dan meminta bantuan. Abu Sufyan segera mengubah rute kafilahnya. Ia meninggalkan jalur perdagangan utama yang melewati Badar dan mengambil rute pesisir yang lebih sulit dan tidak lazim di dekat Laut Merah. Pada saat yang bersamaan, ia menyewa seorang kurir cepat bernama Domdom bin Amr al-Ghifari. Ia memberikan instruksi yang sangat dramatis. Pergilah secepat mungkin ke Mekah, robek bajumu, balik pelana untamu, dan berteriaklah bahwa kafilah dagang kalian sedang diserang oleh Muhammad dan pasukannya. Minta mereka mengirim bantuan untuk menyelamatkan harta mereka. Domdom pun memacu untanya tanpa henti. Setibanya di Mekah, ia melakukan persis seperti yang diperintahkan. Ia berdiri di lembah Mekah dengan penampilan yang panik, berteriak, "Cilaka! Cilaka! Harta kalian bersama Abu Sufyan sedang dirampok oleh Muhammad dan pasukannya. Tolong! Tolong!" Berita ini menyebar seperti api dan menyulit kemarahan seluruh penduduk Mekah. Hampir setiap keluarga bangsawan memiliki saham dalam kafilah itu. Kemarahan mereka didorong oleh tiga hal: kesombongan, harga diri mereka sebagai penguasa Arab diinjak-injak; ketamakan, takut kehilangan investasi terbesar mereka; dan dendam kesumat terhadap kaum muslimin. Para pemimpin Quraisy yang dipimpin oleh tokoh paling arogan dan paling memusuhi Islam, Amr bin Hisham, yang lebih dikenal dengan julukan Abu Jahal, bapak kebodohan, segera menyerukan mobilisasi militer total. "Apakah kita akan membiarkan Muhammad dan kaum Sabi itu merampok kita? Tidak akan pernah," teriaknya. Hampir semua pembesar Quraisy ikut serta, kecuali Abu Lahab yang mengirim wakilnya. Mereka yang tidak bisa ikut bahkan membayar orang lain untuk menggantikan mereka. Dalam waktu singkat, terkumpullah sebuah pasukan yang luar biasa kuat. Mari kita bandingkan kekuatan kedua pasukan ini. Pasukan Quraisy, personil sekitar 1.000 orang prajurit, 3 kali lipat lebih banyak dari kaum muslimin. Logistik, mereka membawa 700 ekor unta dan 100 ekor kuda kavaleri, sebuah keunggulan mobilitas dan daya serang yang luar biasa. Persenjataan, mereka adalah pasukan bersenjata lengkap. Mayoritas mengenakan baju zirah, membawa pedang, tombak dan busur. Mereka datang untuk berperang. Moral mereka didorong oleh kesombongan, amarah, dan keinginan untuk mempertahankan status quo mereka. Mereka bahkan membawa serta para penyanyi wanita untuk menyanyikan lagu-lagu perang dan membakar semangat mereka. Pasukan Muslim, personil hanya sekitar 313 orang. Logistik, hanya 70 ekor unta untuk ditunggangi bergantian dan 2 ekor kuda. Persenjataan sangat minim, kebanyakan hanya pedang. Moral mereka didasari oleh iman dan keinginan untuk membela diri, namun mereka tidak pernah bersiap untuk sebuah pertempuran sebesar ini.
Pasukan Quraisy yang perkasa itu pun bergerak keluar dari Makkah dengan penuh keangkuhan, diiringi musik dan pesta di setiap perhentian mereka. Manuver kedua, lolosnya kafilah dan kesombongan Abu Jahal. Di tengah perjalanan pasukan Quraisy, sebuah berita penting datang dari Abu Sufyan. Ia berhasil lolos dan kafilah dagang telah aman. Ia pun mengirim kurir kepada pasukan Quraisy. "Kalian keluar untuk melindungi kafilah kalian. Kafilah sudah selamat, maka kembalilah ke Makkah." Misi awal mereka secara teknis telah selesai. Banyak tokoh Quraisy yang bijak seperti Al-Ahnas bin Syuraik setuju untuk kembali. "Untuk apa kita berperang?" katanya. "Kita tidak punya urusan lagi." Namun disinilah kesombongan Abu Jahal mengambil alih. Ia berdiri dengan angkuh dan berteriak, "Demi Tuhan, kita tidak akan kembali. Kita akan terus maju hingga tiba di Badar. Di sana kita akan tinggal selama 3 hari. Kita akan menyembelih unta-unta, berpesta pora, minum arak, dan para penyanyi akan bernyanyi untuk kita. Biarkan seluruh bangsa Arab mendengar tentang perjalanan kita dan kekuatan kita, sehingga mereka akan selamanya takut kepada kita." Keputusan Abu Jahal yang didasari oleh arogansi murni ini telah menyegel takdir mereka. Allah telah membuat mereka terus berjalan menuju kebinasaan mereka sendiri. Dan mereka merugikan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Di sisi lain, Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang masih mengira hanya akan berhadapan dengan kafilah dagang juga terus bergerak menuju Badar. Namun, wahyu dari Allah mulai turun, memberitahukan kepada beliau bahwa yang datang bukanlah kafilah dagang yang lemah, melainkan pasukan perang Quraisy yang perkasa. Allah memberikan mereka pilihan yang sangat sulit. "Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini anhalakum." Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 2 golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 7. 2 golongan itu adalah kafilah dagang yang kaya, Al-Ir, atau pasukan perang yang kuat, An-Nafir. Para sahabat secara manusiawi tentu lebih menginginkan kafilah dagang yang minim resiko dan penuh keuntungan. Namun, Allah memiliki kehendak lain. "Wa yumridullahu ayyuhiqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'ada birral kafirin." Dan Allah berkehendak untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Allah tidak ingin mereka mendapatkan kemenangan kecil atas kafilah. Allah ingin memberikan mereka sebuah kemenangan menentu atas pasukan perang, sebuah Yaumul Furqan yang akan meninggikan Islam selamanya. Kini Rasulullah SAW harus menyampaikan berita ini kepada para sahabatnya. Misi telah berubah. Ini bukan lagi tentang harta rampasan. Ini adalah tentang hidup dan mati. Mengetahui bahwa misi telah berubah total, dari mencegatan kafilah menjadi konfrontasi militer penuh melawan pasukan elit Quraisy, Rasulullah SAW tidak mengambil keputusan secara sepihak. Meskipun beliau adalah seorang nabi yang didukung oleh wahyu, dalam urusan strategi duniawi, beliau selalu menunjukkan teladan kepemimpinan yang paling agung, musyawarah. Beliau mengumpulkan seluruh pasukannya yang kecil itu, 313 orang, dan menyampaikan situasi yang sebenarnya. "Wahai sekalian manusia," sabda beliau, "kafilah dagang telah berhasil lolos ke arah pesisir, dan pasukan perang Quraisy telah datang dari arah belakang untuk menyerang kita. Berikanlah aku pertimbangan kalian." Suasana menjadi tegang. Mereka berangkat dari Madinah bukan untuk berperang. Mereka serba kekurangan. Menghadapi pasukan bersenjata lengkap yang 3 kali lipat lebih besar adalah sebuah misi bunuh diri secara hitungan matematis. Maka bangkitlah para kesatria dari kaum Muhajirin.
mereka yang paling awal masuk Islam dan telah merasakan langsung kezoliman Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri dan mengucapkan kata-kata yang baik, menegaskan kesetiaan dan dukungannya. Kemudian bangkitlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara dengan ketegasan yang sama, membakar semangat untuk menghadapi musuh. Lalu bangkitlah seorang kesatria yang berapi-api, Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu. Ia mengucapkan sebuah kalimat yang akan terukir abadi dalam sejarah, yang menenangkan hati Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, majulah terus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan duduk menanti di sini. Tetapi kami akan berkata, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Sesungguhnya kami akan ikut berperang bersamamu. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau membawa kami ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh di Yaman, niscaya kami akan berperang bersamamu hingga engkau sampai ke sana." Mendengar sumpah setia yang luar biasa dari kaum Muhajirin ini, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tampak sedikit berseri. Namun beliau masih belum mengambil keputusan. Beliau kembali bersabda, "Berikanlah aku pertimbangan, wahai sekalian manusia." Mengapa beliau terus bertanya? Karena ketiga sahabat yang baru saja berbicara adalah dari kaum Muhajirin. Beliau ingin mendengar suara dari mayoritas pasukannya, yaitu kaum Ansor. Kaum Ansor saat melakukan Baiat Aqabah hanya berjanji untuk melindungi Rasulullah di dalam kota Madinah. Mereka tidak pernah berjanji untuk ikut berperang di luar Madinah. Pertempuran Badar ini terjadi jauh di luar wilayah mereka. Secara teknis, mereka tidak terikat oleh perjanjian untuk ikut serta. Rasulullah ingin memastikan bahwa mereka ikut berperang atas dasar kerelaan dan keimanan, bukan karena keterpaksaan. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, pemimpin kaum Ansor dari suku Aus, seorang pria yang cerdas dan berwibawa, memahami maksud dari pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berulang-ulang itu. Ia pun bangkit mewakili seluruh kaum Ansor. Dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya engkau memaksudkan kami, kaum Ansor." "Benar," jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sa'ad pun mengucapkan sebuah deklarasi loyalitas yang menggetarkan, yang membuat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersinar laksana bulan purnama. "Kami telah beriman kepadamu, kami telah membenarkan risalahmu, dan kami telah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Kami telah memberikan janji dan sumpah kami untuk mendengar dan taat. Maka majulah terus wahai Rasulullah sesuai kehendakmu. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau mengajak kami untuk mengarungi lautan ini sambil menunjuk ke Laut Merah, niscaya kami akan mengarunginya bersamamu. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang tertinggal. Kami tidak gentar untuk bertemu musuh kami besok. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sabar dalam pertempuran, jujur saat berhadapan dengan musuh. Semoga Allah akan memperlihatkan kepadamu dari kami apa-apa yang akan menyejukkan pandangan matamu. Maka berangkatlah bersama kami atas berkah dari Allah." Allahu Akbar. Mendengar sumpah setia total dari kaum Ansor ini, hilanglah semua keraguan dari hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kini tahu bahwa pasukannya, meskipun kecil dalam jumlah, adalah pasukan yang paling solid imannya di muka bumi. Wajah beliau berseri-seri dan dengan penuh optimisme beliau bersabda, "Berangkatlah dan bergembiralah, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua golongan, kemenangan atau mati syahid. Demi Allah, seakan-akan aku sekarang sedang melihat tempat-tempat kematian para pembesar Quraisy itu."
Keputusan telah diambil, musyawarah telah selesai. Pasukan kecil yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor itu kini bersatu padu, siap menghadapi takdir mereka di lembah Badar. Strategi jenius menguasai sumber air. Dengan semangat yang telah membara, pasukan Muslim tiba lebih dulu di lembah Badar. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menunjukkan kejeniusannya sebagai seorang panglima perang. Awalnya beliau memilih untuk berkemah di dekat sumber air pertama yang mereka temui. Namun seorang sahabat dari kaum Ansor yang merupakan seorang ahli strategi dan sangat mengenal medan Badar, Al-Hubab bin Al-Munzir radhiyallahu an, datang menghampiri Rasulullah. Dengan penuh hadap ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penentuan lokasi ini adalah wahyu dari Allah yang tidak bisa diubah? Ataukah ini murni strategi perang dan pendapat pribadi?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah strategi perang dan pendapat pribadi." Mendengar itu, Al-Hubab pun memberikan usulan strategis yang brilian. "Wahai Rasulullah," katanya, "ini bukanlah lokasi yang terbaik. Mari kita gerakkan pasukan kita maju hingga ke sumber air yang paling dekat dengan posisi musuh. Kita kuasai sumber air itu, lalu kita timbun semua sumber air yang lainnya yang ada di belakang kita. Dengan begitu, kita akan memiliki pasokan air yang melimpah, sementara musuh kita tidak akan memiliki setetes air pun untuk diminum." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika melihat keunggulan dari strategi ini. Beliau tersenyum dan berkata, "Engkau telah memberikan usulan yang sangat baik." Beliau pun segera memerintahkan pasukan untuk bergerak sesuai usulan Al-Hubab. Tindakan ini memberikan kaum muslimin dua keunggulan taktis yang luar biasa. Keunggulan logistik, di tengah panasnya gurun pasir, air adalah sumber kehidupan. Pasukan Muslim akan bertempur dalam keadaan segar, sementara pasukan Quraisy akan kelelahan dan kehausan. Keunggulan psikologis ini mengirimkan pesan yang kuat kepada musuh bahwa kaum muslimin adalah pasukan yang cerdas, terorganisir, dan siap untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Panggung pertempuran telah disiapkan dengan cermat. Kaum muslimin kini tidak hanya memiliki keunggulan iman, tetapi juga keunggulan posisi dan strategi. Semua kini menunggu kedatangan fajar dan dimulainya hari yang akan mengubah segalanya. Malam itu, malam Jumat tanggal 17 Ramadan, dua pasukan berkemah di lembah Badar, dipisahkan oleh sebuah bukit pasir. Suasana di kedua perkemahan sangat kontras, bagaikan langit dan bumi. Di perkemahan Quraisy, malam diisi dengan pesta pora, kesombongan, dan arak. Mereka menyembelih unta-unta, bernyanyi, dan menari, sangat yakin akan kemenangan mereka. Mereka memandang rendah pasukan Muslim, menganggap pertempuran esok hari hanyalah sebuah formalitas untuk menghabisi sekelompok kecil pemberontak. Sementara itu, di perkemahan Muslim, suasana dipenuhi dengan ketenangan, zikir, dan doa. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dan persenjataan mereka minim, hati mereka dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan sebagian besar malam itu berjalan di sekitar lokasi yang akan menjadi medan pertempuran. Dengan keyakinan yang dianugerahkan oleh Allah, beliau menunjuk ke titik-titik tertentu di atas pasir dan bersabda kepada para sahabatnya, "Disinilah insya Allah, besok Abu Jahal akan terbunuh. Di sini tempat kematian Umayyah bin Khalaf. Di sini tempat kematian Syaibah." Para sahabat kelak bersaksi bahwa tidak satu pun dari para pembesar Quraisy itu yang jasadnya meleset dari lokasi yang telah ditunjuk oleh beliau. Keajaiban hujan di malam hari. Di tengah malam yang hening itu, Allah menurunkan salah satu pertolongannya yang pertama, sebuah keajaiban yang menjawab beberapa kebutuhan krusial kaum muslimin secara bersamaan. Allah menurunkan hujan. "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitani wa liyarbitu 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Ingatlah,
ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Hujan ini bukanlah hujan biasa, ia adalah hujan rahmat yang memiliki 4 fungsi strategis. Memberikan ketenangan, nu'as. Hujan gerimis yang lembut itu membuat kaum muslimin merasa mengantuk dan damai. Amanatan minhu, rasa cemas dan takut yang mungkin ada di hati mereka diangkat oleh Allah, sehingga mereka bisa tidur nyenyak dan memulihkan energi mereka untuk pertempuran esok hari. Mensucikan dan menghilangkan was-was, liyutahhirukum. Hujan itu menyediakan air yang melimpah bagi kaum muslimin untuk berwudu, mandi, dan minum. Ini tidak hanya membersihkan fisik mereka, tetapi juga yudhiba ankum rijzas syaitani, menghilangkan gangguan syaitan. Sebagian sahabat ada yang junub dan merasa was-was karena tidak bisa sholat dengan sempurna. Hujan ini menghilangkan semua keraguan itu. Menguatkan hati, liyarbitu ala qulubikum. Melihat keajaiban ini, hujan turun di saat mereka sangat membutuhkannya, semakin mengokohkan iman dan keyakinan mereka akan pertolongan Allah. Hati mereka menjadi terikat dan mantap. Memperteguh pijakan, yuthabbita bihil aqdam. Ini adalah keunggulan taktis yang paling jenius. Lokasi perkemahan muslim adalah tanah pasir yang gembur. Hujan itu turun dengan lembut di area mereka, membuat pasir menjadi padat dan kokoh, sehingga pijakan kaki mereka menjadi sangat mantap. Sebaliknya, di lokasi perkemahan Quraisy, hujan itu turun dengan deras, mengubah tanah di sana menjadi lumpur yang becek dan licin, yang akan menyulitkan pergerakan kuda dan pasukan mereka. Allah dengan satu tetesan hujan telah memberikan ketenangan, kesucian, kekuatan iman, dan keunggulan taktis kepada pasukannya yang kecil itu. Setelah pasukan muslim berbaris rapi di pagi hari, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pasukan Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat lebih besar dengan persenjataan lengkap, beliau kembali ke sebuah tenda kecil, Arish, yang telah disiapkan untuknya di atas sebuah bukit. Di sanalah beliau melakukan senjatanya yang paling pamungkas, doa. Ditemani oleh sahabat setianya, Abu Bakar Asy-Siddiq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit, hingga ketiaknya yang putih terlihat. Beliau menghadap kiblat dan mulai memanjatkan sebuah doa yang paling tulus, paling rendah hati, dan paling menggetarkan yang pernah tercatat dalam sejarah. Beliau memohon dengan sepenuh jiwa, merendahkan diri di hadapan Tuhannya, menyebut-nyebut janji kemenangan yang telah Allah berikan. Air matanya berlinang, suaranya bergetar. Allahumma anjisli ma wa'adtani. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah untukku apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, datangkanlah apa yang telah Engkau janjikan. Beliau terus mengulang-ulang doanya dengan begitu khusyuk hingga selendangnya jatuh dari pundaknya. Abu Bakar yang melihat pemandangan itu dengan hati yang pilu, tidak tega melihat kekasihnya berdoa dengan begitu merana. Ia memungut selendang itu, meletakkannya kembali di pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memeluknya dari belakang dan berkata dengan lembut, "Cukuplah wahai Nabi Allah, engkau telah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia pasti akan menepati janjinya kepadamu." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa, mencapai puncak permohonannya dengan sebuah kalimat yang menunjukkan betapa krusialnya pertempuran ini. Allahumma intahlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, jika golongan kecil ini binasa pada hari ini,
niscaya engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi ini. Doa ini bukanlah sebuah keraguan. Ini adalah sebuah bentuk tawasul tertinggi, menunjukkan betapa bergantungnya eksistensi dakwah tauhid di muka bumi pada pertolongan Allah di saat yang genting itu. Di puncak doanya yang khusyuk itulah, rasa kantuk sejenak menyelimuti beliau. Dan dalam kantuknya, beliau melihat sebuah visi. Beliau kemudian mengangkat kepalanya, dan dengan wajah yang bersinar penuh kegembiraan, beliau bersabda kepada Abu Bakar, "Bergembiralah, wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang. Ini Jibril sedang memegang tali kekang kudanya, siap turun ke medan pertempuran." Di saat yang bersamaan, Allah menurunkan wahyunya untuk menenangkan seluruh kaum muslimin. "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin." Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu bahwa sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Doa telah dikabulkan. Janji pertolongan dari langit telah dikonfirmasi. Kini, pertempuran antara iman dan kekufuran, antara kerendahan hati dan kesombongan, siap untuk dimulai. Ketika dua pasukan akhirnya saling berhadapan, dipisahkan oleh lembah Badar, tradisi perang Arab kuno pun dimulai. Pertempuran besar tidak langsung pecah. Ia selalu diawali dengan perang tanding, sebuah duel antara para jawara terpilih dari kedua belah pihak untuk menunjukkan kekuatan dan menjatuhkan mental lawan sebelum pertempuran massal dimulai. Dari barisan Quraisy yang sombong, majulah 3 orang kesatria terbaik mereka. Mereka adalah satu keluarga dari klan Bani Abdi Syams, representasi dari kekuatan dan arogansi Mekah. Mereka adalah Utbah bin Robi'ah, seorang tokoh senior yang dihormati, ayah dari Hindun, yang kelak memakan jantung Hamzah di perang Uhud. Syaibah bin Robi'ah, saudara dari Utbah, juga seorang jawara yang disegani. Al-Walid bin Utbah, putra dari Utbah, seorang pemuda yang dikenal karena keberaniannya yang berapi-api. Ketiganya maju ke tengah-tengah lembah dengan kuda mereka. Baju zirah mereka berkilauan di bawah matahari. Dengan suara menggelegar, Utbah berteriak, "Siapa yang berani maju untuk berduel?" Dari barisan Muslim, yang terpanggil oleh tantangan itu adalah 3 orang pemuda dari kaum Ansor. Mereka adalah Auf dan Muawiz, putra dari Al-Haris, dan Abdullah bin Rawahah. Mereka maju dengan semangat jihad yang membara. Utbah melihat mereka bertanya, "Siapa kalian?" "Kami dari golongan Ansor," jawab mereka. Utbah dengan kesombongan kesukuannya menolak mereka. Ia berteriak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, keluarkanlah untuk kami lawan yang sepadan dari kaum kami, Quraisy." Ia tidak mau bertarung dengan orang Madinah yang tidak ia kenal. Ia ingin bertarung dengan para sepupunya sendiri dari Mekah, para muhajirin, untuk menunjukkan superioritasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati keberanian para pemuda Ansor itu, menyuruh mereka kembali ke barisan. Beliau tahu bahwa ini adalah momen untuk menunjukkan kekuatan para kesatria muhajirin. Beliau pun memanggil 3 orang singa dari keluarganya sendiri, Ahlul Bait, untuk menghadapi tantangan itu. "Bangkitlah, wahai Ubaidah bin Al-Haris. Bangkitlah, wahai Hamzah bin Abdul Muthalib. Bangkitlah, wahai Ali bin Abi Thalib." Ketiga kesatria Islam ini pun maju. Ubaidah, yang paling senior di antara mereka. Hamzah, sang singa Allah, paman Nabi yang paling ditakuti. Dan Ali, sang pemuda perkasa, sepupu sekaligus menantu Nabi.
Utbah dan rekan-rekannya menatap mereka. "Siapa kalian?" Setelah mereka menyebutkan nama dan nasab mereka, Utbah pun mengangguk puas. "Ya, kalian adalah lawan-lawan yang mulia dan sepadan." Maka, dimulailah duel legendaris itu. Pertarungan diatur berdasarkan usia. Yang termuda, Al-Walid bin Utbah, maju melawan yang termuda, Ali bin Abi Thalib. Yang setengah baya, Utbah bin Robiah, maju melawan yang setengah baya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang tertua, Syaibah bin Robiah, melawan yang tertua, Ubaidah bin Al-Haris. Duel pertama, Ali versus Al-Walid. Pertarungan antara dua pemuda ini berlangsung cepat. Ali bin Abi Thalib dengan kekuatan dan keterampilannya yang luar biasa tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi lawannya. Dalam beberapa gebrakan pedang, ia berhasil menebas Al-Walid dan membunuhnya. 1-0 untuk kaum muslimin. Duel kedua, Hamzah versus Utbah. Sama seperti Ali, Hamzah, sang singa Allah, adalah seorang petarung yang tak tertandingi. Pertarungannya dengan Utbah juga tidak berlangsung lama. Dengan sebuah sabetan pedangnya yang dahsyat, ia berhasil menumbangkan pemimpin Quraisy itu. 2-0 untuk kaum muslimin. Duel ketiga, Ubaidah versus Syaibah. Pertarungan antara dua kesatria senior ini adalah yang paling sengit. Keduanya saling serang dengan kekuatan yang seimbang. Pedang mereka saling beradu, masing-masing berhasil melukai lawannya. Ubaidah radhiyallahu anhu terkena sabetan pedang yang parah di kakinya. Melihat saudara mereka terluka, Ali dan Hamzah yang telah selesai dengan lawan mereka masing-masing tidak tinggal diam. Mereka segera menyerbu Syaibah dan dengan kekuatan gabungan mereka berhasil membunuhnya. 3-0 untuk kaum muslimin. Para jawara Quraisy, 3 kesatria kebanggaan mereka, tewas dalam hitungan menit. Ini adalah sebuah pukulan psikologis yang telak bagi pasukan Quraisy. Semangat mereka yang tadinya membara, kini mulai padam digantikan oleh keraguan dan ketakutan. Sebaliknya, dari barisan muslim, pekikan takbir Allahu Akbar membahana, semangat mereka semakin berkobar. Ali dan Hamzah kemudian membawa Ubaidah yang terluka parah kembali ke barisan muslim. Kaki Ubaidah telah terputus dan sumsum tulangnya mengalir keluar. Mengetahui ajalnya sudah dekat, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah aku terhitung sebagai seorang syahid?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, engkau adalah seorang syahid." Ubaidah bin Al-Harith pun wafat beberapa saat kemudian menjadi syuhada pertama dalam pertempuran besar Islam. Melihat ketiga jagoan mereka tewas, pasukan Quraisy diliputi amarah dan rasa malu. Tidak ada lagi perang tanding. Abu Jahal dengan kesembungannya memerintahkan serangan massal. "Serbu mereka!" teriaknya. Maka 1000 prajurit Quraisy yang marah itu pun bergerak maju serempak. Hujan panah mulai berterbangan. Pertempuran besar yang sesungguhnya, Yaumul Furqan, baru saja akan dimulai. Melihat pasukan Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat lebih besar menyerbu ke arah mereka, Rasulullah SAW sebagai panglima tertinggi menerapkan sebuah strategi pertahanan yang brilian. Ia tidak memerintahkan pasukannya untuk menyerang balik secara frontal. Ia memerintahkan mereka untuk membentuk formasi pertahanan yang kokoh, sebuah barisan rapat laksana sebuah benteng. Instruksinya sangat jelas. "Jangan ada seorang pun dari kalian yang maju sebelum aku perintahkan. Jika musuh mendekat, hadapi mereka dengan lemparan panah. Jangan hunuskan pedang kalian sampai mereka benar-benar menerobos barisan kalian." Ini adalah sebuah taktik defensif yang sangat efektif untuk pasukan yang lebih kecil, bertujuan untuk menguras energi musuh dan meminimalkan korban di pihak sendiri. Saat pasukan Quraisy semakin dekat dan pertempuran sengit dimulai, Rasulullah SAW sebagai panglima tertinggi
kembali ke arishnya di atas bukit, terus memanjatkan doa kepada Allah. Di tengah pertempuran yang berkecamuk, beliau mengambil segenggam pasir, lalu menghadap ke arah pasukan Quraisy dan melemparkannya ke arah mereka seraya bersabda, "Syahatil wujuh, semoga buruklah wajah-wajah itu." Allah menjadikan lemparan simbolis ini sebagai sebuah mukjizat. "Wa ma ramaita idh ramaita, walakinnallaha rama." Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. QS Al-Anfal ayat 17. Dengan kuasanya, Allah membuat segenggam pasir itu berubah menjadi badai debu yang dahsyat yang menerpa mata setiap prajurit Quraisy, membutakan mereka untuk sementara waktu dan menciptakan kepanikan di barisan mereka. Di saat yang bersamaan, janji Allah yang disampaikan kepada Rasulullah di dalam tenda mulai terwujud. Pertolongan dari langit turun, 1000 malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihi salam turun ke medan pertempuran. "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kamu," maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Terjemahan QS Al-Anfal ayat 12. Misi para malaikat ini ada dua: menguatkan kaum muslimin, fasabbitul ladzina amanu. Para sahabat mulai merasakan kehadiran mereka. Mereka mendengar suara-suara yang membakar semangat. "Majulah, wahai kaum beriman." Atau mereka merasakan ketenangan yang luar biasa di hati mereka di tengah pertempuran. Meneror kaum kafir. Misi kedua adalah untuk menyerang musuh. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Para malaikat ini, meskipun ikut bertempur, wujud mereka tidak terlihat oleh mayoritas orang. Namun, efek dari pertempuran mereka sangat nyata. Para sahabat memberikan kesaksian yang menakjubkan setelah perang. Seorang sahabat melaporkan, "Saat aku mengejar seorang musyrik, sebelum pedangku sempat mengenainya, tiba-tiba kepalanya sudah terpenggal dan jatuh ke tanah. Aku tahu ada pihak lain yang telah membunuhnya." Sahabat lain menceritakan, "Aku melihat tangan-tangan yang terputus dan leher-leher yang tertebas, namun aku tidak melihat siapa yang melakukannya." Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa tanda dari tebasan malaikat adalah adanya bekas hangus berwarna hitam di leher musuh, seolah-olah tersambar petir. Para malaikat yang datang memiliki ciri khas. Jibril alaihissalam mengenakan serban berwarna kuning, sementara malaikat lainnya mengenakan serban berwarna putih. Mereka menunggangi kuda-kuda dari surga. Meskipun malaikat ikut bertempur, kaum muslimin tetap diperintahkan untuk berjuang dengan segenap kekuatan mereka. Pertolongan Allah tidak menafikan kewajiban untuk berusaha. Maka, pertempuran pun berkecamuk dengan sangat dahsyat. Para sahabat yang kini hatinya telah diteguhkan dan semangatnya dikobarkan oleh kehadiran pasukan langit, bertempur laksana singa yang lapar. Yang tadinya hanya berjumlah 313 orang, kini seolah memiliki kekuatan 10 kali lipat. Setiap tebasan pedang mereka dipenuhi dengan keyakinan. Setiap teriakan takbir mereka menggetarkan hati musuh. Formasi pertahanan yang kokoh mereka berhasil menahan gelombang serangan pertama dari pasukan Quraisy. Perlahan tapi pasti, meskipun jumlah mereka lebih sedikit, kaum muslimin mulai mendesak mundur pasukan Quraisy yang mulai panik dan kebingungan. Keunggulan jumlah dan persenjataan mereka seolah tidak berarti di hadapan kekuatan iman dan pertolongan ilahi. Barisan mereka mulai goyah dan satu persatu para pemimpin kesombongan mereka mulai berjatuhan. Pertempuran Badar bukan hanya pertempuran antara dua pasukan, tetapi juga pertarungan antara dua ideologi. Tauhid yang diwakili oleh Rasulullah SAW dan kesombongan jahiliyah yang dipersonifikasikan oleh para pemimpin Quraisy.
Maka, salah satu tujuan utama dari pertempuran ini adalah untuk meruntuhkan pilar-pilar kesombongan itu. Dan benar saja, satu persatu, para tokoh yang paling keras memusuhi Islam di Mekah menemui ajal mereka di medan Badar. Kematian Abu Jahal, Fir'aun umat ini. Tokoh yang paling dicari, baik oleh kaum muslimin maupun oleh takdir itu sendiri, adalah Abu Jahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjulukinya sebagai Fir'aun umat ini karena tingkat kesombongan dan kebencian yang luar biasa terhadap Islam. Sebelum pertempuran, seorang sahabat dari kaum Ansor yang sangat bersemangat, Abdurrahman bin Auf, didatangi oleh dua orang pemuda Ansor yang masih sangat belia, yaitu Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh dan Muawiz bin Afrah. Keduanya berbisik kepadanya secara terpisah, "Wahai paman, tunjukkan kepadaku yang mana Abu Jahal. Aku mendengar ia sering mencaci maki Rasulullah. Aku bersumpah, jika aku melihatnya, aku tidak akan melepaskannya hingga salah satu dari kami mati." Abdurrahman bin Auf sangat takjub dengan keberanian kedua pemuda ini. Ketika pertempuran berkecamuk, ia melihat Abu Jahal di tengah-tengah medan perang, dikelilingi oleh para pengawal setianya laksana sebuah benteng. Ia pun menunjuk ke arahnya. "Itulah orang yang kalian tanyakan." Seketika, kedua pemuda itu melesat laksana elang menyambar mangsanya. Mereka dengan gagah berani menerobos barisan pengawal dan berhasil mencapai Abu Jahal. Mu'az berhasil menebaskan pedangnya ke kaki Abu Jahal, membuatnya terputus. Namun, putra Abu Jahal, Ikrimah, berhasil menebas lengan Mu'az hingga hampir putus, hanya tergantung oleh sehelai kulit. Mu'az terus bertempur dengan lengannya yang menjuntai, dan ketika itu mengganggunya, ia menginjak lengannya sendiri dan menariknya hingga putus, lalu kembali bertempur. Setelah Abu Jahal terjatuh, pemuda kedua, Muawiz, datang dan kembali menghantamnya hingga ia sekarat. Setelah itu, keduanya kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masing-masing mengklaim, "Aku yang membunuh Abu Jahal." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa pedang mereka dan setelah melihat bekas darah di keduanya, beliau bersabda, "Kalian berdua telah membunuhnya." Namun, Abu Jahal belum benar-benar mati. Ia terbaring sekarat di antara tumpukan mayat. Setelah pertempuran reda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya, "Carilah Abu Jahal di antara yang tewas." Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang posturnya kecil dan dulu sering diintimidasi oleh Abu Jahal di Mekah, yang akhirnya menemukannya. Ia menemukan Fir'aun umat ini di napas terakhirnya. Ibnu Mas'ud menginjakan kakinya di dada Abu Jahal dan berkata, "Bagaimana, wahai musuh Allah, sudahkah Allah menghinakanmu?" Bahkan di ambang kematian, kesombongan Abu Jahal tidak luntur. Dengan napas terengah-engah, ia menatap Ibnu Mas'ud dan berkata, "Apa yang hebat dari ini? Ini hanyalah seorang pria yang dibunuh oleh kaumnya. Katakan kepadaku, kemenangan ada di pihak siapa hari ini?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Kemenangan ada di pihak Allah dan Rasul-Nya." Lalu Ibnu Mas'ud memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat kepala musuh bebuyutannya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Allahu Akbar, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan golongan-golongan musuh sendirian." Kematian Umayyah bin Khalaf, akhir seorang penyiksa. Umayyah bin Khalaf adalah majikan dari Bilal bin Rabah. Ia adalah orang yang dengan kejam menyiksa Bilal di bawah terik matahari Mekah, meletakkan batu besar di dadanya, hanya karena Bilal mengatakan, "Ahadun ahad, Allah Maha Esa." Di medan Badar, Umayyah ditawan oleh sahabat lamanya, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman berniat melindunginya agar bisa dijadikan tawanan yang berharga. Namun, Bilal bin Rabah, sang mantan budak, melihatnya. Matanya menyala karena ingatan akan siksaan yang ia alami.
Ia pun berteriak dengan suara lantang kepada kaum muslimin, "Itu Umayyah bin Khalaf, kepala kekufuran. Aku tidak akan selamat jika ia selamat." Para sahabat segera mengerubungi Umayyah dan putranya. Abdurrahman bin Auf mencoba melindungi mereka, namun ia tidak berdaya. Dalam sekejap, Umayyah bin Khalaf, sang penyiksa yang kejam, tewas di tangan para sahabat. Sebagian tebasannya mungkin datang dari pedang mantan budaknya sendiri, Bilal. Ini adalah sebuah keadilan puitis yang ditegakkan langsung di medan perang. Satu persatu, para gembong kekufuran Quraisy, Utbah, Syaibah, Al-Walid, Abu Jahal, Umayyah, dan puluhan lainnya tewas mengenaskan. Total 70 orang dari pihak Quraisy terbunuh dan 70 lainnya ditawan. Sementara dari pihak Muslim, hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Kemenangan itu begitu telak dan menentukan, sebuah hasil yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan langsung dari langit. Setelah pertempuran usai dan kemenangan berada di tangan kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Badar selama 3 hari. Disinilah akhlak mulia beliau sebagai seorang pemenang yang penuh rahmat kembali ditunjukkan. Dialog dengan para mayat. Beliau memerintahkan agar jasad-jasad para pembesar Quraisy yang tewas dikumpulkan dan dilemparkan ke dalam sebuah sumur tua yang kering, yang dikenal sebagai Qalib Badar. Setelah semua jasad berada di dalam sumur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tepinya dan melakukan sesuatu yang membuat para sahabatnya terheran-heran. Beliau memanggil nama para pembesar itu satu persatu. "Wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Jahal bin Hisham." Setelah memanggil mereka, beliau bersabda dengan suara yang bisa didengar oleh para sahabatnya, "Apakah kalian telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar adanya? Sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhanku benar adanya." Umar bin Khattab yang berdiri di sampingnya bertanya dengan heran, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak bernyawa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sebuah kalimat yang menegaskan tentang kehidupan di alam barzakh. "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidaklah lebih mendengar ucapanku ini daripada mereka." Hanya saja, mereka tidak mampu untuk menjawab. Beliau berbicara kepada mereka sebagai bentuk penghinaan terakhir atas kekufuran mereka dan penegasan atas kemenangan kebenaran. Perdebatan dan rahmat dalam mengelola tawanan. Setelah itu, muncul permasalahan baru. Apa yang harus dilakukan terhadap 70 orang tawanan perang Quraisy? Ini adalah sebuah situasi baru yang belum pernah dihadapi oleh komunitas Muslim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menerapkan prinsip musyawarah. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, khususnya kepada Abu Bakar dan Umar. Pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang hatinya sangat lembut memberikan pendapat yang didasari oleh rasa kekeluargaan dan harapan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, mereka ini adalah para sepupu dan kerabat kita. Aku berpendapat sebaiknya kita mengambil fidyah atau tebusan dari mereka. Tebusan itu bisa menjadi kekuatan bagi kita kaum muslimin dan semoga saja Allah memberikan hidayah kepada mereka di kemudian hari." Pendapat Umar bin Khattab. Umar yang dikenal dengan ketegasannya dalam membela kebenaran atau Al-Faruq memiliki pandangan yang sangat berbeda. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, mereka telah mendustakanmu, mengusirmu, dan memerangimu. Aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Aku berpendapat, serahkan setiap tawanan kepada kerabatnya yang muslim untuk dipenggal lehernya. Serahkan Ali kepadaku, agar aku bisa memenggal saudaranya Aqil. Serahkan Hamzah kepada kerabatnya, agar Allah tahu bahwa tidak ada lagi rasa kasihan di hati kita terhadap kaum musyrikin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara fitrah memiliki hati yang sangat penyayang dan cenderung pada rahmat, lebih memilih pendapat Abu Bakar. Beliau memutuskan untuk mengambil tebusan dari para tawanan.
Tebusan ditetapkan berdasarkan status ekonomi mereka. Bagi yang kaya, tebusannya adalah sekitar 4.000 dirham. Bagi yang miskin namun bisa membaca dan menulis, tebusannya adalah dengan mengajarkan 10 orang anak-anak Madinah hingga mereka pandai. Ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, bahkan dari musuh sekalipun. Meskipun keputusan ini didasari oleh ijtihad dan rahmat, Allah kemudian menurunkan wahyu dalam surah Al-Anfal yang secara halus menegur keputusan tersebut dan lebih membenarkan pendapat Umar. Allah menyatakan bahwa dalam pertempuran pertama yang menentukan seperti ini, seharusnya tidak ada tawanan sampai kekuatan musuh benar-benar dilumpuhkan. Namun, karena keputusan telah diambil dan Allah tidak menghukum kesalahan ijtihad, maka Allah menghalalkan harta tebusan tersebut. Meskipun ada teguran, perlakuan kaum muslimin terhadap para tawanan sangatlah mulia. Para sahabat, meskipun mereka sendiri serba kekurangan, lebih mementingkan makanan para tawanan daripada diri mereka sendiri. Mereka memberikan roti, makanan yang lebih baik, kepada para tawanan, sementara mereka sendiri hanya makan kurma. Salah seorang tawanan kelak bersaksi, "Semoga Allah merahmati kaum Madinah. Mereka menyuruh kami naik kendaraan sementara mereka berjalan kaki. Mereka memberi kami makan roti sementara mereka sendiri kelaparan." Akhlak yang mulia ini membuat banyak dari para tawanan itu hatinya terbuka dan akhirnya masuk Islam setelah mereka dibebaskan. Gema kemenangan di Madinah. Sementara itu, Rasulullah SAW mengirim 2 orang utusan untuk membawa kabar gembira kemenangan ke Madinah. Ketika para utusan itu tiba dan mengabarkan bahwa kaum muslimin telah menang dan para pembesar Quraisy telah tewas, penduduk Madinah pada awalnya tidak percaya. Bagaimana mungkin 300 orang bisa mengalahkan 1.000 orang, pikir mereka. Kaum munafikin dan Yahudi Madinah segera menyebarkan isu Muhammad telah tewas dan pasukannya hancur. Namun ketika rombongan utama pasukan muslim yang menang itu mulai terlihat di ufuk membawa serta para tawanan dan harta rampasan perang, barulah seluruh Madinah meledak dalam kegembiraan. Pekikan takbir dan tahmid menggema di seluruh kota. Ini adalah hari kemenangan pertama mereka, hari di mana mereka tidak lagi dipandang sebagai komunitas pengungsi yang lemah, tetapi sebagai sebuah kekuatan baru yang telah berhasil mengalahkan adidaya di Jazirah Arab. Gema kemenangan Badar ini menyebar dengan cepat ke seluruh kabilah Arab, mengubah peta politik dan menaikkan posisi Islam secara drastis. Namun, di tengah kegembiraan itu, ada sedikit kesedihan. Di hari yang sama, saat kabar kemenangan tiba, Ruqayyah, putri Rasulullah SAW dan istri dari Uthman bin Affan, wafat karena sakit. Uthman yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tinggal di Madinah merawat istrinya, tidak bisa ikut serta dalam perang Badar. Namun Rasulullah SAW tetap memberinya pahala dan bagian dari harta rampasan perang seolah-olah ia ikut berperang. Kemenangan dan ujian datang silih berganti, sebuah pengingat bahwa kehidupan seorang mukmin selalu berputar di antara syukur dan sabar. Jika Madinah dipenuhi dengan gema takbir dan kegembiraan, maka Mekah diselimuti oleh awan duka dan kehinaan yang paling kelam. Kabar kekalahan telak di Badar datang seperti sambaran petir di siang bolong. Awalnya, mereka tidak percaya. Orang pertama yang membawa berita kekalahan itu adalah Al-Haysuman bin Abdullah. Ketika ia tiba di Mekah dengan penampilan yang kacau, orang-orang mengerumuninya. "Ada apa?" tanya mereka. Dengan suara gemetar, ia mulai menyebutkan nama-nama para pembesar yang tewas. Utbah bin Rabi'ah, tewas. Syaibah bin Rabi'ah, tewas. Abu Jahal bin Hisham, tewas. Umayyah bin Khalaf, tewas. Ia terus menyebutkan nama-nama para kesatria dan tokoh paling berpengaruh di Mekah. Orang-orang mengira ia sudah gila. Safwan bin Umayyah yang sedang duduk di dekat Ka'bah berkata dengan sinis, "Tanyakan padanya tentang diriku." Seseorang berteriak, "Bagaimana dengan Safwan bin Umayyah?" Al-Haysuman menjawab, "Itu dia sedang duduk di Hijr Ismail. Demi Allah, aku melihat ayahnya, Umayyah dan saudaranya terbunuh."
barulah mereka sadar bahwa bencana ini nyata. Mekah pun meledak dalam tangisan. Hampir tidak ada satu rumah pun dari klan-klan terhormat Quraisy yang tidak kehilangan seorang ayah, saudara, atau putra. Ini adalah sebuah kekalahan yang bukan hanya bersifat militer, tetapi juga sosial dan psikologis. Kebanggaan dan kesombongan mereka sebagai penguasa Arab telah hancur lebur di tangan sekelompok kecil orang yang dulu mereka tindas dan usir. Abu Sufyan yang kini menjadi pemimpin tertinggi Quraisy setelah kematian Abu Jahal memerintahkan kaumnya untuk tidak meratapi kematian kerabat mereka secara berlebihan atau membuat syair-syair ratapan. Tujuannya adalah untuk menjaga harga diri mereka dan agar kaum muslimin tidak merasa senang melihat kesedihan mereka. Ia juga mengumumkan sumpah untuk tidak akan mandi junub hingga ia berhasil membalaskan dendam kekalahan di Badar. Api dendam kini mulai membara di hati setiap penduduk Mekah, sebuah dendam yang kelak akan meledak di Perang Uhud. Pelajaran di balik pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Sementara itu di pihak kaum muslimin, kemenangan besar ini juga membawa sebuah ujian internal yang pertama. Ujian itu adalah tentang ghanimah atau harta rampasan perang. Ini adalah pertama kalinya kaum muslimin mendapatkan ghanimah dalam jumlah besar. Secara fitrah, hati manusia memiliki kecenderungan pada harta, maka timbullah sedikit perselisihan di antara para sahabat. Setelah pertempuran usai, para sahabat terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, para pemuda yang bersemangat, yang terus mengejar musuh yang melarikan diri untuk memastikan kemenangan total. Kelompok kedua, mereka yang ditugaskan untuk mengumpulkan harta benda yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy di medan perang. Kelompok ketiga, para sahabat senior yang ditugaskan untuk menjaga dan melindungi Rasulullah SAW di tenda komandonya. Ketika tiba saatnya untuk membagi ghanimah, masing-masing kelompok merasa lebih berhak. Kelompok pertama berkata, kami yang mengusir musuh, maka kami yang paling berhak. Kelompok kedua berkata, kami yang mengumpulkan harta ini, maka ini milik kami. Kelompok ketiga berkata, kami menjaga Rasulullah, tugas yang paling mulia, maka kami yang paling berhak. Perselisihan ini, meskipun kecil, berpotensi merusak persaudaraan yang baru saja dikuatkan oleh kemenangan. Melihat hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas dan memberikan sebuah pelajaran abadi tentang hakikat kemenangan dan harta. Surah Al-Anfal, yang berarti harta rampasan perang, diturunkan khusus untuk membahas peristiwa Badar. Ayat pertamanya langsung menjawab perselisihan ini. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa qaslihu dhata bainikum, wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Allah menegaskan beberapa poin fundamental. Kepemilikan absolut. Ghanimah itu pada hakikatnya bukan milik para pejuang. Ia adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Kemenangan datang dari Allah, maka harta yang dihasilkan dari kemenangan itu pun kembali kepadanya. Allah lah yang berhak menentukan bagaimana cara pembagiannya melalui lisan Rasul-Nya. Prioritas ukhuwah. Sebelum berbicara tentang harta, Allah memerintahkan, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Ini adalah pesan yang sangat kuat. Persaudaraan, ukhuwah, jauh lebih berharga daripada semua ghanimah di dunia. Jangan biarkan urusan materi merusak ikatan hati kalian. Syarat keimanan, Allah menutupnya dengan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu benar-benar beriman. Ketaatan mutlak pada keputusan Allah dan Rasul-Nya dalam masalah ini menjadi bukti dari keimanan sejati.
Setelah ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membagi ghanimah itu secara adil dan merata kepada seluruh pasukannya. Setiap pejuang, baik yang ikut mengejar, mengumpulkan harta, maupun yang menjaga beliau, semuanya mendapatkan bagian yang sama. Karena dalam pandangan Islam, setiap peran dalam sebuah perjuangan sama pentingnya. Pelajaran dari pembagian ghanimah ini menjadi fondasi bagi hukum Islam tentang harta rampasan perang. Namun, hikmahnya jauh lebih luas. Ia mengajarkan kepada kita bahwa setiap kesuksesan, setiap ghanimah yang kita dapatkan dalam hidup, baik itu bonus di pekerjaan, keuntungan bisnis, atau pencapaian apapun, pada hakikatnya adalah milik Allah. Ia adalah karunia darinya. Maka jangan biarkan kesuksesan itu membuat kita berselisih atau merusak hubungan dengan saudara kita. Gunakanlah ia sebagai sarana untuk semakin bertakwa dan mempererat persaudaraan. Kemenangan kaum muslimin di Perang Badar bukanlah sekadar kemenangan dalam satu pertempuran. Ia adalah sebuah gempa bumi politik, sosial, dan spiritual yang getarannya terasa di seluruh Jazirah Arab. Peristiwa ini secara fundamental mengubah persepsi semua pihak terhadap komunitas Muslim di Madinah dan menjadi titik tolak bagi kejayaan Islam di masa-masa berikutnya. Dampak internal, menguatnya iman dan soliditas. Bagi kaum muslimin sendiri, Badar adalah sebuah peneguhan iman, penatsbit yang luar biasa. Sebelum Badar, iman mereka didasari oleh wahyu dan keyakinan hati. Setelah Badar, iman mereka kini diperkuat oleh pengalaman langsung, oleh kesaksian mata akan pertolongan Allah yang nyata. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana doa dikabulkan, bagaimana malaikat diturunkan, dan bagaimana pasukan kecil mereka bisa menghancurkan kekuatan yang jauh lebih besar. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sungguh, Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Quran Surat Ali Imran ayat 123. Ayat ini mengingatkan mereka bahwa kemenangan itu datang saat mereka berada dalam posisi adzillah, posisi lemah dan rendah di mata manusia. Kemenangan ini melahirkan sebuah generasi veteran perang yang sangat istimewa, yang dikenal sebagai Ahlu Badar, para peserta perang Badar. Mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dan mulia di antara para sahabat. Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu dan yang akan datang. Umar bin Khattab bahkan pernah berkata bahwa Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Bagaimana kedudukan para peserta Badar di antara kalian?" Nabi menjawab, "Mereka adalah Muslim terbaik." Jibril pun berkata, "Demikian pula para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar, mereka adalah malaikat terbaik." Kemenangan ini juga semakin mempererat ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka telah berjuang bersama, menumpahkan darah bersama, dan merasakan pertolongan Allah bersama-sama. Ikatan ukhuwah mereka kini bukan lagi sekedar ikatan sosial, melainkan ikatan yang telah ditempa dalam api pertempuran dan disucikan oleh iman. Dampak eksternal, lahirnya sebuah negara yang disegani. Sebelum Badar, komunitas Muslim di Madinah dipandang oleh kabilah-kabilah Arab lain sebagai sekedar sekelompok pengungsi dari Mekah yang numpang hidup pada kaum Ansor. Mereka dianggap sebagai entitas yang lemah dan tidak signifikan. Namun setelah Badar, persepsi itu berubah 180 derajat. Kabar bahwa 313 orang pengungsi ini berhasil menghancurkan pasukan elit Quraisy yang berjumlah 1.000 orang, membunuh pemimpinnya yang paling arogan dan menawan para kesatrianya, menyebar dengan sangat cepat. Kabar ini sulit dipercaya, namun nyata. Seketika,
Madinah tidak lagi dipandang sebagai sebuah desa pengungsian, ia kini dipandang sebagai sebuah negara kota baru dengan kekuatan militer dan kepemimpinan yang luar biasa tangguh dan harus diperhitungkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kini bukan lagi hanya seorang nabi, tetapi di mata dunia luar, beliau adalah seorang kepala negara dan panglima perang yang jenius. Kabilah-kabilah Arab Badui yang tadinya sering meremehkan dan mengganggu Madinah, kini mulai merasa takut dan segan. Banyak dari mereka yang kemudian mulai menjalin persekutuan dengan Madinah, atau setidaknya memilih untuk bersikap netral. Kemenangan Badar telah memberikan kaum muslimin haibah, sebuah kewibawaan dan rasa hormat di panggung politik Jazirah Arab. Dampak bagi musuh di Madinah. Terbongkarnya kaum munafikin. Di dalam Madinah sendiri, kemenangan Badar menjadi sebuah filter yang memisahkan antara iman sejati dan kepura-puraan. Sebelum Badar, banyak tokoh Madinah yang masuk Islam hanya secara lahiriah karena melihat Islam mulai mendapatkan pengaruh, namun hati mereka masih membenci. Mereka adalah kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum Badar, mereka bisa menyembunyikan kemunafikan mereka. Namun setelah kemenangan gemilang yang secara logika tidak mungkin terjadi, mereka dihadapkan pada sebuah dilema. Mereka tidak bisa lagi meremehkan kekuatan Islam. Akhirnya, banyak dari mereka yang secara terpaksa menunjukkan keislaman yang lebih, meskipun hati mereka semakin dipenuhi oleh kedengkian. Kemenangan Badar telah memaksa kemunafikan untuk masuk lebih dalam ke bawah tanah dan menyingkap siapa saja yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Kaum Yahudi Madinah yang juga memiliki perjanjian dengan kaum muslimin juga terkejut dengan kemenangan ini. Mereka yang merasa sebagai ahli kitab dan kaum terpelajar tidak menyangka bahwa Nabi Arab ini bisa meraih kemenangan sebesar itu. Sebagian dari mereka mulai melihat tanda-tanda kebenaran, namun kesombongan dan kedengkian rasial menghalangi mereka untuk beriman. Justru kemenangan Badar ini menyulit api permusuhan yang lebih besar dari sebagian kabilah Yahudi yang kelak akan berujung pada pengkhianatan dan peperangan di masa-masa berikutnya. Secara keseluruhan, Perang Badar adalah sebuah founding event. Ia adalah momen kelahiran sejati bagi Daulah Islamiyah atau negara Islam di Madinah sebagai sebuah kekuatan yang berdaulat, disegani, dan memiliki masa depan yang cerah. Ia adalah Yaumul Furqan yang tidak hanya membedakan iman dan kufur di medan perang, tetapi juga membedakan antara era kelemahan dan era kekuatan bagi seluruh umat Islam. Saudaraku, saudariku seiman yang dirahmati Allah, kita telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, berdiri di atas pasir Badar yang panas, dan menyaksikan dengan mata hati kita sebuah pertempuran yang mengubah arah sejarah. Kita telah melihat bagaimana kesombongan dihancurkan, bagaimana iman ditinggikan, dan bagaimana pertolongan dari langit turun dengan cara yang paling nyata. Kisah Perang Badar bukanlah sekadar sebuah bab dalam buku sejarah. Ia adalah sebuah madrasah, sebuah universitas iman yang kurikulumnya abadi dan relevan bagi setiap muslim di setiap generasi, terutama di saat kita merasa lemah, kecil, dan terkepung oleh tantangan zaman. Apa pelajaran-pelajaran agung yang bisa kita bawa pulang dari Yaumul Furqan ini? Pertama, pelajaran tentang kekuatan doa dan tawakal. Di saat-saat paling genting, ketika semua perhitungan matematis dan strategi manusiawi tampak buntu, Rasulullah menunjukkan kepada kita senjata yang paling pamungkas, doa. Doa beliau di dalam Arish bukanlah doa biasa. Itu adalah doa seorang hamba yang mengakui kelemahannya secara total di hadapan Tuhannya dan menyandarkan seluruh harapannya hanya kepadanya. Badar mengajarkan kita bahwa di puncak ikhtiar kita
ada sebuah kekuatan yang jauh lebih besar yang bisa diakses melalui doa yang tulus. Tawakal sejati bukanlah sikap pasif, melainkan keyakinan mutlak yang lahir setelah semua usaha maksimal telah dikerahkan. Kedua, pelajaran tentang kepemimpinan dan musyawarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang menerima wahyu, namun beliau tetap bermusyawarah dengan para sahabatnya. Beliau mendengarkan pendapat Al-Hubab bin Al-Munzir tentang strategi penguasaan air. Beliau memastikan loyalitas kaum Ansor sebelum maju berperang. Ini adalah pelajaran abadi bagi setiap pemimpin, baik dalam skala negara, perusahaan, maupun keluarga. Kepemimpinan sejati bukanlah tentang memaksakan kehendak, melainkan tentang mendengarkan, menghargai, dan mengambil keputusan terbaik secara bersama-sama. Kebersamaan dalam mengambil keputusan akan melahirkan kebersamaan dalam menanggung tanggung jawab. Ketiga, pelajaran bahwa kemenangan bukan milik manusia. Setelah kemenangan gemilang, Allah menurunkan surat Al-Anfal untuk mengingatkan kaum muslimin sebuah hakikat yang sangat penting. Falam taqtuluhum, walakinnallaha qatalahum, wama ramaita idh ramaita, walakinnallaha ramah. Maka, yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Qiyas Al-Anfal ayat 17. Ayat ini mencabut segala potensi kesombongan dari hati para pemenang. Allah menegaskan bahwa tangan-tangan mereka hanyalah perantara. Hakikat dari yang membunuh, yang melempar, dan yang memberikan kemenangan adalah Allah semata. Ini adalah pelajaran untuk kita semua. Setiap kesuksesan yang kita raih, setiap kemenangan dalam hidup kita, jangan pernah sekali-kali kita sandarkan pada kehebatan diri kita sendiri. Ucapkanlah Alhamdulillah, karena semua itu datang dari Allah. Keempat, dan yang terpenting, pelajaran bahwa jumlah bukanlah penentu. Kisah Badar adalah bantahan paling telak terhadap logika materialisme. 313 melawan 1000, pasukan pejalan kaki melawan kavaleri, pasukan serba kekurangan melawan pasukan bersenjata lengkap. Secara logika, hasilnya sudah bisa ditebak. Namun Allah menunjukkan bahwa dalam kamusnya ada variabel-variabel lain yang jauh lebih menentukan daripada jumlah dan perlengkapan. Variabel itu adalah kualitas iman, ketakwaan, kesabaran, dan soliditas barisan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Qiyas Al-Baqarah 249. Kisah Badar adalah janji abadi dari Allah kepada setiap generasi, bahwa jika kita, sebagai individu atau sebagai komunitas, mampu menghadirkan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Ahlul Badar, iman yang kokoh, ketaatan pada pemimpin, persaudaraan yang kuat, dan tawakal yang total, maka jangan pernah takut menghadapi tantangan sebesar apapun. Jumlah kita mungkin sedikit, kekuatan materi kita mungkin lemah, musuh kita mungkin tampak raksasa. Namun jika Allah ada di pihak kita, maka siapa yang bisa mengalahkan kita? Semoga Allah menanamkan semangat Badar di dalam hati kita. Semangat untuk tidak pernah takut pada kebatilan. Semangat untuk senantiasa bergantung pada pertolongannya. Dan semangat untuk selalu berjuang di jalannya. Hingga kita meraih kemenangan di dunia atau meraih kesyahidan yang mulia di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.